Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Widala Putri dengan NIM 17042053. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sosialisme ekonomi Karl Marx dan Karl Polanyi dalam perbandingan. Marx dan Polanyi termasuk dalam gelombang pemikir sosialisme ekonomi yang berpengaruh. Gerakan sosialisme ekonomi muncul ketika pasar yang menjadi andalan kapitalisme mulai bergerak liar dan meninggalkan konsep ekonomi sebagai kegiatan mencapai kebaikan bersama. Dari riwayat hidup mereka, tampak bahwa Marx dan Polanyi tidak hanya pernah hidup melainkan terpanggil untuk menjadi penggerak sosialisme ekonomi. Isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak disosiasikan dengan biaya melainkan dengan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Lagi pula dalam sistem kapitalis nilai apapun yang ditambahkan pada produk atau layanan tidak dikembalikan kepada pekerja melainkan masuk ke kantong kapitalis yang memiliki sarana produksi. Konsep sosialisme ekonomi harus dilihat bukan sebagai satu konsep ideologis murni yang punya tujuan sendiri, melainkan satu gerakan etis yang menginginkan agar ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam lingkup ini juga Polanyi bergerak dengan konsepnya tentang ekonomi yang embedded. Kekhasan dari sosialisme ekonomi Polanyi ada pada konsepnya tentang embeddedness, bahwa ekonomi harus tertanam dalam relasi sosial. Dalam kapitalisme ekonomi telah tercabut dari relasi sosial. Ekonomi tidak lagi menjadi sarana untuk kesejahteraan bersama. Relasi sosial tidak lagi menentukan ekonomi, melainkan ekonomi telah menentukan relasi sosial. Ada beberapa perbandingan antara Marx dan Polanyi. Walaupun mereka sama-sama berbicara tentang sosialisme ekonomi, Marx dan Polanyi seringkali dipertentangkan. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah Polanyi seorang Marxis? Nah, ini jawabannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam alur gerakan sosialisme ekonomi ada hubungan yang erat dan saling melengkapi antara Marx dan Polanyi, walaupun tentu saja ada juga perbedaannya. Menyangkut kritik terhadap kapitalisme, perbedaan antara keduanya itu tidak begitu berarti dan bahwa secara substansial keduanya mempunyai konsep dasar yang sama tentang manusia, masyarakat, dan kapitalisme. Berikut beberapa perbandingannya. Bagi Marx, kapitalisme dicirikan oleh komodifikasi tenaga kerja yang menuntut kategori tenaga kerja diuraikan dari manusia. Dalam Marx, komodifikasi tenaga kerja melandasi teori dan keseluruhan analisis tentang tenaga kerja. Proses komodifikasi ini mewarnai fetisisme komoditas. Fetisisme ini menempelkan dirinya pada produk-produk tenaga kerja segera setelah dihasilkan sebagai komoditi, dan oleh karena itu tak dapat dipisahkan dari produksi komoditi. Fetisisme dunia komunitas muncul dari karakter abstrak sosial yang khas, karakter abstrak dari tenaga kerja yang memproduksinya. Oleh karena itu, fetisisme atau aliansi di baliknya melalui menjadi komodifikasi tenaga kerja memberikan karakter utama bagi kapitalisme. Dengan kata lain, dalam kapitalisme realitas sesungguhnya itu terbalik. Sementara Polanyi menekankan pentingnya baik uang maupun tanah yang diperlakukan sebagai komoditi. Marx memperhalus analisisnya pada tenaga kerja saja, namun ide Marx tentang aliansi atau fetisisme tidak dapat dibatasi pada tenaga kerja saja. Jika komoditi mengatur kehidupan individual, ia harus diperlakukan sebagai satu proses yang menyerap semuanya. Itu menunjukkan bahwa Marx dan Polanyi menunjuk pada hal yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian, pandangannya keduanya justru memperkaya dan mengukuhkan pendapat tentang adanya ketidakberesan dalam kapitalisme menyangkut komodifikasi. Selain itu, Marx berfokus pada akumulasi modal yang tergantung terutama pada relasi tenaga kerja modal dan berujung pada dehumanisasi.
Sementara Polanyi berfokus pada aspek dehumanisasi dari kapitalisme itu sendiri, yang sama sekali tidak sekedar masalah ekonomi, namun keduanya berbicara kurang lebih tentang masalah yang sama. Dalam hal ini bisa juga dikatakan bahwa Marxis memang memberi perhatian pada proses dehumanisasi yang berasal dari penciptaan komoditi fiktif dan tidak perlu dibatasi pada tenaga kerja saja. Sementara, Polanyi melihatnya lebih luas. Ia tidak hanya melihat dari konteks ekonomi, tetapi juga dari konteks non-ekonomi. Karena bagi Polanyi, masalah paling dasar adalah ketercerabutan ekonomi dari relasi sosial, dan bukan karena ekonomi kapitalis dikelola secara salah. Dengan demikian, mereka akan sampai pada konsep sosialisme ekonomi yang sedikit berbeda. Sosialisme ekonomi pada Marx berarti menolak kapitalis atau eksklusif. Pada Polanyi artinya menahan kembali ekonomi pada relasi sosial inklusif. Uraian tentang sosialisme ekonomi Polanyi dan Marx bisa ditutup dengan menekankan kembali bahwa sosialisme ekonomi memiliki cita-cita luhur untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan seluruh masyarakat. Ini merupakan cita-cita awal yang dicanangkan Aristoteles dan ditunjukkan oleh Polanyi dalam penelitiannya pada kultur dan masyarakat suku. Tujuan luhur ini pun sebenarnya menjadi cita-cita Adam Smith. Tetapi dalam perjalanannya, kapitalisme melenceng jauh dari cita-cita awal. Gerakan sosialisme ekonomi ingin mengembalikan konsep awal walaupun tidak tanpa masalah. Pendekatan Marx juga cenderung eksklusif dan konfrontatif. Sosialisme adalah lawan dari ekonomi pasar dan kapitalisme, maka hanya ada kemungkinan eksklusifikasi sosialisme atau kapitalisme, sedangkan pendekatan Polanyi cenderung lebih inklusif. Konsep sosialisme ekonomi Marx lebih bersifat kontekstual. Marx prihatin dengan masalah konkret dan kontekstual yang dialami oleh masyarakat zamannya, terutama masyarakat buruh. Karena itu dia dianggap keliru mengidentifikasi ekonomi sebagai pasar, sedangkan jalan pemikiran Polanyi adalah konseptual. Dia tidak berhadapan dengan pasar, melainkan dia menempatkan konsep sosialisme dan pasar dalam satu kerangka pemikiran. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari Aristoteles, kita belajar tentang konsep dasar ekonomi. Dari Adam Smith kita belajar tentang bagaimana menumbuhkan ekonomi. Dari Polanyi kita belajar tentang bagaimana menjaga agar pertumbuhannya sehat dan tak tercerabut. Dan dari Marx kita belajar untuk melindunginya dari ancaman dan hama. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.